Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan kita bahas kali ini adalah benzena dan turunannya. Di benzena dan turunannya. Nah, sebagai motivasi, ya, kalau kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari, Anda sudah kenal dengan adanya parfum, ya. Kemudian pewarna tekstil, kemudian karbol, ya, untuk membersihkan lantai. Kemudian kalau lihat di televisi kadang-kadang ada bahan peledak, ya, jenis TNT, ya, trinitrotoluene. Nah, bahan-bahan itu kalau kita amati, ya, itu semua terbuat dari bahan kimia, ya, bahan kimia yang semuanya itu berasal dari turunan atau senyawa benzena. Senyawa benzena. Misalnya parfum itu dari turunan benzena benzaldehyda, kemudian pewarna tekstil itu dari anilin. Kemudian karbol, ya, pembersih lantai itu bahan dasarnya terbuat dari phenol. Kemudian bahan peledak yang berkekuatan tinggi itu terbuat dari trinitrotoluene. Nah, ini adalah bahan-bahan yang berasal dari benzena dan turunannya. Jadi banyak sekali. Nanti setelah kita pelajari benzena dan turunannya ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di senyawa turunan-turunan benzena. Nah, sebagai prasyarat, ya, jadi prasyarat untuk mempelajari benzena dan turunannya, berarti Anda sebelumnya sudah mempelajari turunan senyawa karbon, ya, turunan senyawa karbon. Jadi Anda sudah memahami senyawa-senyawa turunan senyawa karbon, dimulai dari alkanol, kemudian eter, kemudian alkanal, kemudian alkanon, kemudian asam alkanoat, dan alkil alkanoat atau ester. Ya. Di pelajaran yang sebelumnya, sebelum benzena dan turunannya. Dan kompetensi dasar, ya. Jadi setelah mempelajari benzena dan turunannya, diharapkan mampu menganalisis struktur. Di struktur itu susunan dari benzena, tata nama, jadi cara memberi nama benzena dan turunannya, kemudian sifat-sifat benzena dan turunannya, dan kegunaan benzena dan turunannya. Ya, kompetensi dasar yang harus dikuasai. Kemudian untuk mencapai kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensinya, ya, indikator pencapaian kompetensinya adalah siswa dapat menganalisis struktur benzena. Dan yang kedua, menganalisis tata nama benzena dan turunannya. Dan yang ketiga, menganalisis sifat-sifat benzena dan turunannya. Kemudian yang keempat, menganalisis kegunaan benzena dan turunannya. Jadi ini indikator pencapaian kompetensi atau tujuan pembelajaran yang akan kita capai setelah mempelajari benzena dan turunannya. Dan ini materinya, ya. Jadi tentang benzena. Diperhatikan penjelasan berikut ini. Ya. Di struktur benzena. Di benzena itu rumus molekulnya adalah C6H6. C6H6. Nah, perbandingan jumlah atom C dan H-nya menunjukkan bahwa benzena sangat tidak jenuh.
Jadi sangat tidak jenuh itu berarti mengandung ikatan rangkap. Ya. Pada awalnya muncul bahwa bencana itu memiliki struktur alifatik. Alifatik itu berarti rantainya rantai lurus. Ya, rantai lurus. Ya, namun faktanya bencana tidak memperlihatkan sifat ketidakjenuhan dari struktur alifatik ini. Hasil percobaan menunjukkan sifat-sifat bencana seperti ini. Bencana ternyata tidak stabil. Tidak stabil. Tidak stabil itu berarti mengandung ikatan rangkap. Bencana tidak bereaksi dengan BR2. Ya, berarti kalau mengandung ikatan rangkap bersifat alifatik berarti bisa bereaksi dengan BR2. Padahal ini tidak dapat bereaksi. Kemudian yang berikutnya, monosubstitusi atom halogen pada bencana hanya menghasilkan satu jenis senyawa, yaitu C6H5. Ya, C6H5. Berarti satu atom H nanti akan disubstitusi oleh X ini. Jadi C6H5X. Nah, kemudian yang C, bencana bisa memiliki ikatan rangkap dua cenderung mengalami reaksi substitusi. Nih, mengalami reaksi substitusi, bukan reaksi adisi. Ya, biasanya kalau alifatik, ya, kalau alifatik tidak jenuh mengalami ikatan rangkap itu mudah mengalami reaksi adisi. Tuh. Kemudian penelitian ini Agus Kekulik mengajukan bencana sebagai suatu cincin yang terdiri 6 atom C dengan ikatan tunggal dan ikatan rangkap 2 yang berselang-seling. Dan ini struktur lengkapnya seperti ini. C ya, untuk cincin bencana, cincin ya, 6 persegi ya, dengan ikatan rangkap yang selang-seling ya, sehingga bisa ditulis rumusnya menjadi praktis seperti ini. Karena ikatan rangkap ini bisa pindah-pindah, ya bisa di sini, nanti bisa geser ke sini. Kalau satu geser, maka yang satu juga akan geser. Karena ikatan rangkapnya selang-seling seperti ini. Sehingga struktur lengkapnya akan tulis seperti ini. Karena dapat bergerak terus menerus. Sehingga seperti ini. Ini struktur dari bencana. Ya. Jadi boleh ditulis seperti ini, boleh ditulis seperti ini, boleh ditulis seperti ini. Ini namanya resonansi. Kemudian tata nama turunan bencana. Ya. Di tata nama turunan bencana itu muncul karena ada faktor reaksi substitusi dari bencana. Di sama turunan bencana dapat dianggap berasal dari bencana yang di mana satu atom lebih atomannya diganti dengan substituen lain berupa atom ini seperti Br atau gugus lain seperti gugus asam. Ini karena reaksi substitusi ya, sehingga muncul turunan bencana. Ya. Aturannya seperti ini. Jika atom H pada bencana seperti substituen seperti ini dan seterusnya, maka struktur penamaannya sebagai berikut. Ya, seperti ini. Ya, metil bencana atau toluene. Nah, ini nanti bisa kalian pelajari. Ya, dan pelajari. Ini namanya. Dan berikutnya, ini jika terdapat lebih dari substituen, maka penomoran searah atau berlawanan adalah jalur jam seperti ini. Ya. Ya. Ini urutan prioritas sebagai induknya di asam, kemudian asam sulfat, ester, sianida dan seterusnya. Ini urutan prioritas. Semakin ke kanan, berarti prioritas semakin kecil. Itu sebagai induknya. Nah, ini tata namanya. Silakan dicari. Nah, kemudian jika cincin bencana dianggap sebagai substituen,
bukan sebagai induk, maka sebenarnya kehilangan satu atom H disebut dengan vinyl. Nah, seperti C6H5 itu namanya vinyl. Ya, ini induknya, berarti ini CH sebagai cabangnya. Ini sudah dipelajari. Nah, sifat-sifat benzena, ini sifat-sifatnya. Ya, ini sangat beracun, sifat karsinogen, menyebabkan kanker. Dan yang kedua karena bentuk cair dan seterusnya. Nah, ini sekarang dua. Ya, dan reaksi dari benzena itu tadi, semua reaksinya adalah reaksi substitusi. Kalau yang substituennya itu adalah gugus halogen, maka disebut dengan halogenasi. Ya, ini contoh reaksinya. Ya. Kalau substituennya asam nitrat, maka disebut dengan nitrasi. Ya. Kalau substituennya asam sulfat, maka disebut dengan sulfonasi. Ya. Kalau substituennya gugus alkil, maka disebut dengan alkilasi. Dan yang keempat, ini kegunaan benzena. Digunakan sebagai pelarut dan sebagai bahan dasar dari sebagai senyawa turunan benzena. Dan stirena ini bahan dasar untuk pembuatan polimer. Ya, benzena untuk polimer, di stirena nanti dipakai dalam polimer. Enol yang tadi itu dalam motivasi enol. Ya. Dan toluena ya, tadi ada. Ya. Nah, ini asam dan seterusnya. Nah, sebagai latihan untuk mulai lebih lanjut tentang kompetensi benzena dan turunannya, silakan dikerjakan ini. Ya, silakan dikerjakan soal-soal ini. Nah, ini. Ya, ada 5 ini silakan dikerjakan. Ya, kalau kurang jelas bisa ditanyakan pada pertemuan berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.